Jadi Mazmur 22 yang berbicara tentang Yesus ini adalah pengalaman Yesus di hari Jumat pada saat dia mati di kayu salib. Ini yang terjadi kepada Yesus di hari Jumat. Tapi pada saat Anda membaca Mazmur 24, Mazmur 24 itu apa? Mazmur 24 itu adalah Yesus di hari Minggu. Nah, pelajaran kita sepanjang minggu ini berbicara tentang Mazmur 23. Mari kita selidiki. Mari kita selidiki Mazmur 23 dengan lebih apa ya? Lebih kita sudah sering dengar ya, dengan lebih sering dengar, tapi mungkin ada satu atau dua poin saja yang mungkin dapat kita lihat. Yang dapat kita lihat sehubungan dengan Mazmur 23, dan saya ingin membimbing kita semua untuk melihat Mazmur 23 itu hubungannya dengan satu fatsal sebelumnya dan satu fatsal sesudahnya. Ya, Mazmur 23 itu, waduh, Tuhan adalah gembalaku. Wah, kita puja-puji Tuhan kita. Dia menuntun kita di padang yang berumput hijau, di air yang tenang. Walaupun berada dalam lembah kekelaman, dia besertaku. Waduh, dia selalu ada. Dia selalu beserta kita. Waktu kita dikelilingi oleh musuh, dia berada bersama-sama dengan kita. Wah, puji Tuhan untuk Mazmur 23. Tapi coba kalau kita lihat satu fatsal sebelumnya, Mazmur 22 itu, waduh, berbeda sekali dengan Mazmur 23. Perasaan seperti seseorang yang dilupakan. Mazmur 22, satu katakan, Allahku, Allahku, my God, my God. Itu Mazmur 22 ayat 1, sudah dimulaikan seakan-akan Allah. Allahku, Allah itu sepertinya apa ya? Digunakan bahasa bukan bukan Tuhanku. Kalau Tuhanku itu adalah Yahweh, itu adalah nama panggilan Tuhan ya, istilahnya personal pronoun Allah yang dekat sekali. Tapi Allah itu seperti apa ya? Jauh, seperti bukannya jauh, tapi seperti lebih apa? Yang umum, nama panggilan Allah yang sangat general, Allahku. Karena kan tidak begitu dekat ya dengan kata lain ya. Mazmur 22, Allahku. Allah yang terpisah dengan kata lain. Kalau ujung-ujungnya, kalau kita lihat dengan konteksnya. Mazmur 23, Tuhan, Yahweh adalah gembalaku. Waduh, dekat sekali. Tapi di Mazmur 22 ayat 1, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Aku dilupakan. Aku dilupakan. Bukan hanya aku dilupakan, aku sekarang dihina. Walaupun bukan oleh Allah ya. Aku dihina. Orang melihat aku ini ulat dan bukan orang. Celah bagi manusia. Aku dihina oleh orang banyak. Disalahku. Ada orang yang menyatakan, Pendeta Rantung, tolong doakan. Saya sedang Saya sedang difitnah, pendeta. Saya sedang difitnah menjelekkan nama satu keluarga. Itu sering terjadi. Jangan kita heran ya. Allah mengerti ya. Daud pernah mengalami hal yang sama. Dia melakukan hal yang benar untuk Tuhan, tetapi dia dikejar-kejar oleh Raja Saul. Ya, dikejar-kejar oleh Raja Saul. Itulah ya. Kita seringkali melakukan kebenaran, tapi disalah mengertikan, bahkan dihina, dicerca, dan lain sebagainya. Ayat 8. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku, mereka mencimbirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Aduh, sial sekali ini kehidupannya si A ini, atau si B ini, atau kita ini ya. Kita dihina. Bahkan kita dilemahkan dalam segi fisik ya, dalam konteks ini. Mazmur 22 ayat 16, konteksnya kekuatanku kering seperti beling. Lidahku melekat pada langit-langit mulutku, artinya aku kehausan. Dalam keadaan kehausan. Dan dalam debu maut kau letakkan aku. Waduh, dilemahkan ya. Merasa kehausan. Merasa kelaparan. Lalu kemudian bukan itu saja, kita dikelilingi oleh bahaya. Mazmur 22:17. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku. Dan apalagi dilecehkan. Wah, seperti dihina juga berhubungan dengan yang kelima. Dilecehkan. Mazmur 22:18-19. Segala tulangku dapat kuhitung. Mereka menonton, mereka memandangi aku. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka. Dan mereka membuang pundi atas jubahku. Mazmur 22 dapat merupakan bagian dari pengalaman kita. Tapi kalau kita lihat secara lebih spesifik, Mazmur 22 ini adalah Mazmur tentang Yesus Kristus. Ya. Yesus Kristus yang juga berkata, Eli, Eli lama sabachthani, Allah. Bukan lagi Yesus biasanya kalau memanggil Bapaknya, dia katakan, Bapa, Bapa. Tapi pada saat dia berada dalam di Golgota ya, di salib dia katakan, Eli, Eli, Allahku, Allahku, bukan Bapakku, Bapakku, tidak. Tapi dia berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau
meninggalkan aku. Eli, Eli lama sabachthani. Yesus merasa seperti dilupakan. Tapi itu adalah sebagai apa? Perwakilan manusia yang apa? Terpisahkan dengan Allah oleh sebab dosa. Itulah Yesus menyebutkan hal tersebut. Dia dihina. Dia diolok-olok pada saat itu. Dia kehausan, dia minta minum, dia dilemahkan seperti Mazmur 22 ayat 16. Dia dikelilingi oleh apa? Bahaya, dia apa? Orang-orang yang menusuk dia, lambungnya ditusuk, menusuk tangan dan kakiku, dia apa? Ditusuk dia tangan ya bukan di sini ya. Karena robek, kemungkinan besar menurut ahli-ahli dia ditusuk di sini supaya dia dapat tergantung di salib itu bukan di sini, ditusuknya di sini ya. Jadi dia ditusuk tangan dan kakinya. Lalu kemudian apa? Pakaiannya itu apa? Dibuang undi atas jubahnya. Jadi Mazmur 22 first of all speak about Jesus ya. Tapi itu juga mungkin dapat menjadi pengalaman kita semua. Jadi Mazmur 22 yang berbicara tentang Yesus ini adalah pengalaman Yesus di hari Jumat pada saat dia mati di kayu salib. Ini yang terjadi kepada Yesus di hari Jumat. Tapi pada saat Anda membaca Mazmur 24, Mazmur 24 itu apa? Mazmur 24 itu adalah Yesus di hari Minggu. Ya, waktu di hari Jumat dia dilupakan, dihina, dilemahkan, dikelilingi oleh bahaya, dilecehkan. Tapi Mazmur 24 adalah Mazmur pada saat Yesus di hari Minggu. Di hari Minggu dia dimenangkan. Ya. Mazmur 24 ayat 3-4. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Ya, pada hari Minggu dia naik dulu. Ada orang-orang mau pegang dia. Jangan dulu, saya belum naik kepada Bapakku ya. Dia naik ke atas gunung. Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Yaitu orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan. Dan yang tidak bersumpah palsu. Mazmur 24 ayat 3-4. Lalu dia diberkati. Dia diberkati. Mazmur 24 5-6 katakan, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan. Dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia. Yang mencari wajahmu ya Allah Yakub. Jadi seperti Yesus yang menderita, itu bukan akhir cerita kita, saudara. Kalau kita dilupakan, kita dihina, kita dilemahkan, kita dikelilingi oleh bahaya dan dilecehkan, suatu saat kalau kita tetap berpegang pada Tuhan, kita akan dimenangkan. Saudara dan saya juga akan seperti Yesus, diberkati dan apa? Dimuliakan. Ya, Mazmur 24. Ya, Mazmur 24 ayat, ini bukan ayat 5 dan 6, saya tidak sempat rubah ayatnya. Ini ayat 7 dan 8. Mazmur 24 ayat 7 dan 8 katakan, angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Jadi kita lihat Mazmur 23, penderitaan manusia, penderitaan Yesus secara lebih spesifik, Mazmur 22 ya, Mazmur 22 ya. Mazmur 24, apa yang terjadi? Dia dimenangkan, dia memperoleh kemenangan, diberkati dan apa? Dimuliakan. Itu terjadi pada hari Minggu ya. Kalau demikian, kalau Mazmur 23 itu di tengah-tengah, berarti Mazmur 23 itu apa? Itu hari Sabat ya mungkin ya. Mazmur 23 itu di tengah-tengah hari Jumat dan hari Minggu itu hari Sabat mungkin saudara ya. Jadi Mazmur 23, Yesus atau manusia yang berada dalam penderitaan, dalam keputusasaan. Mazmur 24, manusia yang berada dalam kemuliaan atau kelepasan. Pada hari Minggu Yesus dilepaskan, dimuliakan dengan kata lain. Pada hari Sabat, seperti itulah ya, kita berada dalam kepenuhan. Kita memerlukan hari Sabat ya. Mazmur 23 itu Mazmur Sabat juga mungkin ya. Dalam tuntunan Tuhan. Ya, kita berada dalam tuntunan, dalam kepenuhan. Yesus yang beristirahat pada hari Sabat ya. Kenapa? Karena disitulah Mazmur 23 itu masuk. Dalam tuntunan, dalam kepenuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Sorry. Ya, baik, mari kita lihat. Mari kita lihat secara lebih spesifik Mazmur 23. Mazmur 23. Kalau kita membagikan, Mazmur 23 itu dapat dibagi begitu indah, saudara ya. Mazmur 23 itu kita melihat adanya penyertaan atau presence, adanya kehadiran. Ya, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Aku ada Tuhan, Tuhan yang beserta dengan aku. His presence, kehadiran Tuhan ada bersama dengan kita. Dan di akhir daripada Mazmur, ya di akhir Mazmur itu Mazmur 23 ayat 6 bagian akhir dikatakan, aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Jadi Mazmur 23 ayat 1 itu mulai dalam perjalanan, Mazmur 23 ayat 6 bagian akhir itu sudah
bersama-sama untuk selama-lamanya. Tidak lagi dalam lembah kekelaman, tidak ada lagi. Kita sekarang sudah diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ya, mungkin itulah penyertaan adanya kehadiran, presence oleh Tuhan. Tapi di tengah-tengah Tuhan yang menuntun perjalanan kehidupan kita, dan pada saat kita masuk dalam keadaan bersama dengan Tuhan untuk selama-lamanya, apa yang terjadi di tengah-tengah ini kalau kita bersama-sama dengan Tuhan? Kalau kita beristirahat di dalam Tuhan, kalau kita rest in God, ya, yang terjadi adalah Allah yang apa? Memberikan persediaan dalam perjalanan kita. Mazmur 23 ayat 2 sampai 3a dikatakan, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang, ia menyegarkan jiwaku. Ia menyegarkan jiwaku. Ada persediaan, ada provision. Pertama presence, ya, bagian A bayangannya juga Mazmur 3 itu presence juga penyertaan. Yang B ini adalah apa? Persediaan atau provision. Dan itu juga muncul di bagian kedua terakhir dari Mazmur 23. Mazmur 23 ayat 4b sampai 6a. Kita sudah baca tadi 6b-nya yang paling bawah tadi ya. Tapi Mazmur 23 ayat 4b sampai 6a katakan apa? Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ada yang disediakan bagi kita. Ada hiburan yang diberikan kepada kita. Ada kekuatan yang Tuhan berikan, yang Tuhan sediakan bagi kita. Ayat 5 bahkan lebih spesifik. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Jadi kita lihat sini ada kehadiran Tuhan yang dapat terus menjadi bagian kita. Kalau kita mulai dengan Tuhan dan kita akhiri dengan Tuhan, ya, maka kita akan melihat bagaimana Tuhan apa? Memberikan persediaan bagi kita supaya kita betul-betul dapat diam tinggal di rumah Tuhan sepanjang masa. Tapi yang penting itu di tengah-tengah. Kenapa di tengah-tengah ini penting? Di bagian C ini yang di tengah-tengah ini ada perjalanan yang kita harus lewati. Tapi perjalanan ini ada jalan yang benar, ada jalan yang tidak benar. Ada jalan yang lurus, ada jalan yang bengkok. Ada jalan yang luas tapi menuju maut, ada jalan yang sempit tapi menuju keselamatan. Ya, banyak Alkitab berbicara tentang jalan, perjalanan, jalan serta Yesus dan lain sebagainya. Jadi ada jalan, ada perjalanan yang kita harus lalui, ada path. Ya, ada perjalanan atau jalan yang kita harus lalui. Dikatakan apa? Di tengah-tengah dari Mazmur 23 ini adalah Mazmur 23 bagian 3b. Kita sudah baca di bagian atasnya persediaan provision ya. 3b, kita 3a-nya kita sudah baca, sekarang kita baca 3b sampai 4 bagian A. Dikatakan apa? Ia menuntun aku di jalan yang benar. Tuhan hanya selalu ingin kita menuju jalan yang benar. Walaupun sempit tapi menuju kepada keselamatan. Tapi yang seringkali kita memilih untuk berjalan dalam lembah kekelaman. Ya. Kita seringkali ya, tapi walaupun kalau kita bersama dengan Tuhan sekalipun ya, kita tidak takut apa bahaya. Tapi inilah perjalanan kita itu ada perjalanan yang dapat membawa kita untuk selamat atau tidak apa, tidak selamat. Dan inilah begitu indah ya. Mazmur 23 ini mengajak kita untuk selalu apa? Melihat penyertaan Tuhan. Bukan hanya penyertaan Tuhan, tapi persediaan yang Tuhan berikan agar supaya saudara dan saya berjalan di jalan yang benar. Saudara dan saya berjalan di jalan yang benar, karena kalau kita terus-menerus berjalan di jalan yang benar, maka persediaan Tuhan dan penyertaan Tuhan akan selalu menjadi bagian kita. Ya. Apa yang Tuhan sediakan? Ya. Apa yang Tuhan sediakan bagi kita? Ya. Apa persediaan Tuhan? Ya. Pelajaran kita berbicara tentang, judul pelajaran kita untuk hari ini adalah tempat-tempat di perjalanan. Ya. Tempat-tempat di perjalanan. Ya. Apa yang Tuhan sediakan? Pertama kita lihat, padang yang berumput hijau. Oke, padang yang berumput hijau. Mazmur 23 ayat 2 katakan, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Bahasa Inggrisnya, lovely places of rest and tender grass. Ya, itu bahasa asli atau bahasa Ibraninya, padang berumput hijau itu adalah lovely places of rest and tender grass. Tempat indah yang berumput segar dan apa? Lembut. Dan kalau kita lihat kata aslinya ini, penekanannya ini saudara-saudara, bukan kepada kualitas, waduh rumputnya itu enak. Ini rumput dari sapi-sapi yang ada di Amerika, ini bukan sapi-sapi di Indonesia. Aduh rumputnya nggak bagus kalau mungkin sapi di Indonesia. Bukan, ini bukan berbicara tentang tempat. Bukan. Ini bukan berbicara tentang kualitas rumput ya. Ini bukan sedang berbicara tentang kualitas rumput ya.
Penekannya bukan pada kualitas rumput sebagai makanan. Kenapa? Karena pada saat ini apa posisi daripada domba-domba itu? Dikatakan apa? Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia sedang berbaring. Kalau dia mau makan, kalau ini berbicara tentang kualitas rumput, maka domba-domba itu sedang berdiri. Nggak ada rumput yang sambil tidur lalu dia apa? Ngunyah-ngunyah, dia cabut itu rumput. Nggak pernah saya lihat. Nggak ada dalam sejarah. Manusia yang sambil tidur, nonton TV, makan-makan, ya itu. Tapi rumput nggak pernah. Maksudnya domba itu nggak pernah. Domba itu lebih pintar daripada orang yang makan. Bukan lebih pintar ya. Domba lebih tahu bahwa untuk makan itu kita harus apa? Berdiri, bukan tidur-tiduran, saudara ya. Jadi bukan kepada kualitas rumput sebagai makanan, tetapi penekanannya apa? Kepada kenyamanan lokasinya. Kenyamanan lokasinya. Jadi enak sekali untuk tidur di apa? Di padang yang berumput hijau. Mana lebih enak kalau ya kita sering nonton sepak bola, saya suka mungkin nonton pertandingan sepak bola. Waduh, kalau saya lihat pertandingan sepak bola di Liga Inggris, Liga Italia, Liga Spanyol, waduh rumputnya itu lembut, enak sekali, orang aja lompat-lompat ataupun tidur-tiduran di rumput yang hijau di lapangan sepak bola di Inggris dan lain sebagainya, itu enak sekali. Tapi kalau saya bandingkan dengan lapangan sepak bola ya, mungkin bukan yang di Senayan, tapi ya di tempat-tempat di luar Senayan tuh aduh kasihan sekali ya, untuk tidur tuh nggak mungkin, nggak bisa, keras gitu ya. Nyaman sekali kalau kita tidur di rumput yang hijau, lembut, empuk untuk mau tidur di rumput hijau ya, di padang yang berumput hijau. Jadi penekanannya itu bukan kepada kualitas rumput, tetapi kepada kenyamanan daripada lokasi di mana kita berbaring ya. Itu ya, persediaan yang Tuhan berikan, dapat beristirahat. Kenapa ini penting sekali? Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, kita dapat tidur tenang, dengan kata lain. Kita dapat tidur tenang. Apalagi yang tenang selain apa? Selain padang yang berumput hijau, yang tenang itu apa? Airnya yang tenang. Mazmur 23:2 katakan, ia membimbing aku ke air yang tenang. Bahasa Inggrisnya waters of rest or repose. Perairan yang membuat Anda dapat beristirahat. Yang memberikan ketenangan. Kalau airnya itu apa? Airnya itu apa? Airnya itu yang air seperti apa? Air terjun. Waduh, itu mungkin itu. Nggak ada domba yang suka untuk minum di air yang berjalan dengan deras. Ya. Kemarin kami Jemaat Vistak baru pergi di Rickett Glen State Park di Pennsylvania, 3 jam perjalanan. Kita melihat 22 air terjun ya di satu tempat itu. Satu kali kita kelilingi tempat tersebut kurang lebih 4,5 jam kita berjalan turun lalu naik lagi. Kita bisa melihat 22 air terjun dari satu air terjun ke air terjun yang lainnya. Ya, kita dapat lihat ya. Nah, tapi airnya itu apa? Deras ya. Kita lihat air yang deras. Tapi kalau bagi domba-domba, domba itu takut kepada air yang bergerak. Jadi kalau terjadi adalah kalau misalnya pun ada sungai itu airnya deras, maka gembala-gembala itu akan taruh batu sehingga ada tempat di mana air itu jadi tenang supaya domba-domba itu dapat apa? Domba-domba itu dapat minum ya. Karena domba itu takut akan air yang bergerak ya. Jadi gembala harus menuntun mereka atau mempersiapkan air yang tenang bagi mereka. Nah, apa tujuan? Tempat yang dapat beristirahat, tempat yang tenang. Biar pada saat dia berdiri, rumputnya hijau bisa dimakan. Atau air minumnya itu bukan air yang deras. Ya, begitu. Apa tujuannya? Apa tujuannya para domba dituntun oleh gembala kepada padang berumput hijau dan air yang tenang? Apa tujuannya? Ya tujuannya cuma satu. Kita lihat, dia membaringkan aku di padang apa? Padang yang berumput apa? Hijau, beristirahat. Air yang tenang artinya air yang beristirahat. Air yang tidak bergerak artinya air yang sedang beristirahat dia. Dia tidak sedang bergemuruh, dia sedang tenang. Air yang tenang artinya air yang beristirahat ya. Supaya apa? Mazmur 23 bagian 3B-nya katakan apa? 3 bagian A-nya bukan B ya. Supaya apa? Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Supaya apa? Supaya ia dapat menyegarkan jiwaku. Menyegarkan jiwaku. Kata menyegarkan atau segar dalam bahasa Yunani, Alkitab bahasa untuk perjanjian lama adalah bahasa Ibrani ya. Tapi kalau bahasa Grikanya ya ada tulisan perjanjian lama
yang dibuat oleh penulis-penulis Alkitab di zaman Yesus, ya, ditulis bukan dalam bahasa Ibrani, tetapi dalam bahasa Greka, namanya Septuaginta, ya, namanya Septuaginta. Nah, kata Septuaginta untuk apa? Bahasa Greka untuk menyegarkan, bahasa Yunaninya atau Greka atau Yunaninya adalah latria. Latria. Ya. Lalu kalau bahasa jiwa, jiwa menyegarkan jiwa, ya. Jiwa bahasa Yunaninya adalah psike. Bahasa Yunaninya psike. Jadi menyegarkan jiwa itu kalau digabung, psikelatria itu kalau digabung bukan jadinya psikelatria tapi menjadi psikiatri, ya. Psikiatri, ya, dengan kata lain psikiatri. Jadi dengan kata lain, tujuan daripada Allah yang membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku di air yang tenang, tujuannya apa? Menyegarkan jiwa. Menyegarkan jiwa kita, psikiatri kita. Allah concern kepada psikiatri kita. Jiwa kita yang segar. Jiwa kita yang segar. Allah ingin ketenangan, kita memiliki ketenangan atau kesegaran jiwa. Bukan jika, ya, saya salah tulis nih. Memiliki ketenangan jiwa daripada sakit jiwa. Daripada sakit jiwa. Nah, saya pernah membawakan seminar kepada anak-anak muda di jemaat kami tentang mental health, ya, kesehatan jiwa. Dan ini menjadi satu topik yang sedang hangat-hangatnya, ya. Satu fakta yang terbukti, ya, terjadi begitu hebat di Amerika Serikat pada saat ini dan di seluruh dunia. Dan di seluruh dunia, apalagi dengan adanya pandemik, orang-orang yang apa? Yang mengalami mental illness, penyakit kejiwaan. Orang sakit ginjal, sakit jantung, wah kita bisa minta, ya pendeta Rantung tolong doakan saya ada masalah ginjal, ada masalah jantung, wah kita doakan. Tapi saya tidak pernah ada seorang pun pendeta Rantung tolong doakan, saya ada sakit jiwa. Saya ada mental illness. Stigma gitu, ya. Memalukan berbicara tentang mental illness, ya, penyakit kejiwaan itu. Tapi itu adalah satu hal yang real. Dan tidak ada wellness, tidak ada kesehatan tubuh, kesehatan yang sempurna kalau tidak ada kesehatan jiwa. Ya, kita berbicara, aku berdoa semoga tubuhmu dan jiwamu itu sehat-sehat saja. Kita berbicara tentang hal tersebut. Jadi kesehatan jiwa itu sangat penting, saudara. Tapi dengan adanya pandemi, dengan adanya perubahan ini dan itu, orang-orang mulai apa? Ada begitu banyak. Saya tidak tadinya saya tertarik untuk bawa sedikit, ya, slides dari seminar saya kepada anak-anak muda kami, ya. Tapi ada begitu banyak orang, ya, menyebabkan orang pada saat ini mengalami mental ini. Kalau Anda misalnya sudah kesulitan tidur selama minimal sudah 5 hari kesulitan tidur dan susah untuk tidur, wah itu sudah ada simptom-simptom semula-mula. Atau Anda selama 2 minggu Anda lebih suka menyendiri daripada ketemu orang. Aduh, saya udah nggak mau ketemu orang-orang lah, saya ingin bersendiri selama 2 minggu. Itu sudah salah satu simptoms. Anda tidak suka bertemu dengan orang lain. Anda suka hanya menyendiri. Anda sukar tertidur. Anda sukar melakukan aktivitas daripada saya pergi bekerja, aduh call off terus, bilang terus saya sakit, padahal nggak ada sakit tubuh dan lain sebagainya. Tapi Anda, ya, pola makan Anda berubah, pola makan dan lain sebagainya. Jadi saya membahas hal-hal tersebut, ya, dalam pembahasan dan mental illness ini adalah sesuatu hal yang apa? Yang real, yang sangat real dan seharusnya dapat kita diskusikan, walaupun banyak orang tentu saja yang tidak mau yang tidak mau membahas tentang hal tersebut atau pikir bahwa aduh itu memalukan sekali, masa saya minta didoakan masalah mental illness saya dan lain sebagainya. Tetapi saudara-saudara, itu adalah satu hal yang real, nyata terjadi kepada siapa saja. Saya harus bilang itu dapat terjadi pada seorang pendeta sekalipun. Itu dapat terjadi pada seorang hamba Tuhan sekalipun, karena saya tahu itu ada yang saya kenal juga mengalami hal yang sama. Tapi apa inti daripada seminar saya kepada anak-anak muda di jemaat kami adalah bagaimana cara-cara yang dapat kita lakukan. Ada begitu banyak cara. World Health Organization dalam seminar saya berikan banyak dari segi ilmiah dan lain sebagainya. Tapi poin yang ingin saya saya ulangi pada saat ini adalah untuk bangun mental health, kebanyakan orang yang mengalami masalah mental, mereka akan selalu mengisolasikan diri mereka sendiri, mereka hanya suka di ruangan yang gelap, mereka tidak mau keluar dan hanya di kamar dan lain sebagainya, tidak mau beraktivitas dan lain sebagainya.
salah satu yang dapat kita bantu selain kita berdoa untuk mereka, selain kita membawa mereka untuk keluar daripada menjadi sahabat yang mendengarkan apa yang dapat mereka katakan. Bawa kepada alam, bawa ke alam. Ya. Pada saat Mazmur 23 berkata, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, membawa aku ke air yang tenang. Itu kan di alam, saudara ya. Mari kita pergi ke alam. Ya, itulah sebabnya saya suka sekali untuk pergi ke alam, untuk mental health-nya saya juga, kesehatan mental saya, kesehatan jiwa saya. Saya melihat alam. Ya. Saya melihat alam berjalan kami, saya suka hiking dengan istri saya. Istri saya selalu, kemana saja kami pergi, dia tidak suka untuk kami pergi ke kota-kota. Ya mungkin baru-baru ini kami sempat singgah ke satu kota, tapi umumnya kami lebih suka, istri saya lebih suka kami pergi ke apa? Ke alam, hiking, jalan, berjam-jam jalan, it's okay, pelan-pelan walaupun sudah 55 tahun berjalan, naik ke atas gunung, lihat pohon-pohon, lihat air terjun, lihat padang dan lain sebagainya. Kenapa? Supaya kita bisa melihat Tuhan. Ya, kita pergi ke alam. Ya. Mazmur 19 ayat 2 katakan, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan apa? Pekerjaan tangannya. Pergi ke alam, ya. Pergi ke padang yang berumput hijau, melihat air yang tenang ataupun air yang deras sekalipun untuk air terjun. Pergi ke alam. Tapi poin yang kedua yang harus kita lihat adalah pergi kepada Allah. Bukan hanya kepada alam, ya. Pergi kepada Allah. Ya. Filipi 4 ayat 6 sampai 7 katakan apa? Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kita sudah pernah membahas beberapa waktu yang lalu ya, kekhawatiran itu hanya setengah. Setengah itu tidak jadi. Yang setengahnya lagi itu dapat didiskreditkan segala kekhawatiran kita. Itu segala ini gimana nih saya nggak mau ketemu nih sih. Saya nggak mau ketemu orang tua saya nanti karena saya sudah bersalah kepada mereka dan ini begini dan lain sebagainya. Jangan khawatir ya. Jangan khawatir. Apapun juga. Nyatakanlah segala hal dalam hal keinginanmu pada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Mental health itu tuh, saudara ya. Mental health itu dapat kita peroleh saat kita datang kepada Allah. Mungkin Anda katakan, ya pendeta Rantung ya tentu saja. Pendeta kan pendeta. Jadi umumnya ya ujung-ujungnya akan semua kepada Allah nih kalau seorang pendeta berbicara. Mungkin saat ini ya. Yang seperti saya katakan kepada anak-anak muda pada saat saya membahas seminar tentang mental health di jemaat kami. Saya katakan, don't just listen to me as a pastor. Oke, mari kita lihat apa yang orang dunia katakan kalau kita datang kepada Allah itu gunanya itu apa? Kalau kita datang kepada Allah, ya selama beberapa kali Time Magazine memunculkan dalam apa ya? Dia punya headline-nya itu bagaimana iman dan apa? Kesembuhan itu dapat berjalan bersama-sama. Misalnya, ya ini ada edisi tahun 1996 ya. Bulan Juni, Faith and Healing, ya Juni 24 tahun 1996, Time Magazine berbicara tentang Faith and Healing. Can spirituality promote health? Dapatkah kerohanian itu memberikan kesehatan bagi kita? Doctors are finding some surprising evidence, dikatakan. Para dokter menemukan apa? Bukti ada hubungan antara apa? Kerohanian yang kita miliki dan kesehatan kita, entah kesehatan tubuh kita maupun kesehatan jiwa. Dan Time Magazine bulan Februari tanggal 23 tahun 2009 berbicara tentang how faith can heal. Bagaimana iman dapat menyembuhkan. Bagaimana iman dapat menyembuhkan. Kembali ini berbicara itu tahun 1996 Faith and Healing, tahun 2009 how faith can heal. Lalu pada tahun 2018 yang lalu, Time Magazine berbicara tentang how to live longer and better. Bagaimana kita dapat memiliki kehidupan yang panjang dan kehidupan yang lebih baik. Dan di ujung kalau Anda Anda melihat Time Magazine di ujung paling kanan atas itu di bawah kata time, Anda dapati kata apa? Pray the health benefit of faith. Berdoalah. Ya, ada apa? Health benefit, ada benefit kesehatan dari orang yang beriman. Dari orang yang beriman. Jadi kalau Anda membuka Time Magazine How to Live Longer and Better, Anda membuka yang berbicara tentang hal ini, maka itu dia. You ask. Ada pertanyaan yang coba dijawab oleh Jamie Ducharme. Jamie Ducharme. Dia dalam artikelnya dikatakan you ask. Anda bertanya,
Do religious people live longer? Apakah Anda orang-orang yang beragama, orang-orang yang rajin ke gereja, orang-orang yang rajin beribadah, berumur panjang? Dan dia jawab apa dalam artikel ini? Ya. Artinya kenapa? Kenapa? Salah satu, beberapa poin di sini ya. Having that sense that you are not in the world alone, that you are part of a power larger than your oneself can give confidence to deal with the issues of life. Jadi kalau saya percaya bahwa ada Allah, saya percaya ada Allah, gembala saya yang menuntun saya walaupun saya lari mungkin menyimpang ke lembah kekelaman, tapi karena saya percaya ada Allah yang menuntun saya, maka itu dapat apa? Saya dapat memiliki keyakinan, confidence, keyakinan diri untuk dapat menghadapi segala masalah kehidupan saya. Saya ada masalah dengan suami saya ada masalah dengan istri saya. Tapi kalau ada Allah, Tuhan akan memecahkan masalah saya. Tuhan akan membantu suami saya untuk berubah, Tuhan membantu saya untuk berubah, dan Tuhan dapat membantu kami untuk dapat apa? Memiliki kehidupan yang lebih baik. Karena kami percaya adanya apa? Gembala kita yang agung tersebut. Jadi inilah, we have confidence to deal with the issues in life. Apalagi, ya. Orang-orang yang beragama, orang yang rajin beribadah, mungkin seperti saudara dan saya mendengarkan firman Tuhan, itu terbukti dikatakan ya pada saat itu pada saat kita mendengarkan pengharapan firman Tuhan, mengalami apa yang Tuhan nyatakan melalui pengalaman kehidupan Yusuf, saudara-saudara Yusuf yang diobahkan, ditobatkan dan sebagainya, maka kita dapat memiliki pengharapan dan pengharapan itu membuat tubuh kita apa? Relax, stres kita berkurang. Jantung kita pompa jantung kita dan tekanan darah kita berkurang ya. Chronic disease ya, simptom-simptom dari chronic disease, simptom daripada penyakit-penyakit berat itu apa? Diangkat. Dan bukan itu saja, dan even change gene expression, bahkan genetika kita itu dapat berubah. Ya mungkin kalau kita stres, waduh, mungkin kita ada mental illness, itu mungkin genetikanya sudah dapat terus turun kepada anak kita. Tapi pada saat kita rajin beribadah, rajin dekat, datang kepada Tuhan, maka gene expression itu juga apa? Dapat terjadi. Ya, dapat terjadi. Dan terakhir ya, di dalam artikel ini dikatakan ya, kalau Anda sudah merupakan orang yang suka beribadah, orang yang percaya Tuhan, dia katakan apa? Tujuannya apa? Consider communal participation. Consider communal participation. Jadi dengan tadi, jangan hindari tempat-tempat ibadah. Jangan menghindari tempat atau kesempatan bagi saudara dan saya untuk apa? Beribadah. Dengan kata lain, datang ke tempat di mana nama Tuhan dinyatakan, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan, supaya Anda dapat datang kepada Tuhan. Jangan menghindari pertemuan-pertemuan ibadah. Ini Anda dengar, kira-kira apa yang dinyatakan oleh orang dunia ini tepat dengan apa ya? Ibrani ya, saya tidak sempat merubah bahasa Indonesianya ya. Anda bisa rubah ini ya. Tapi Ibrani 10 ayat 24 25 ya. Dikatakan apa? Jangan menghindari pertemuan-pertemuan apa? Jangan menghindari pertemuan-pertemuan ibadah. Jangan. Apalagi all the more as you see the day approaching. Hebrews 10:24-25 ya. Jangan apalagi menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah, saya tekankan ini kenapa? Karena menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Salah satu yang saya sudah bicarakan tadi, mental health. Kesehatan jiwa kita itu semakin dihancurkan. Kita stres dengan pandemik, masih ada pandemik, masih ada orang yang kena COVID-19. Sekarang Amerika sudah mulai masuk kepada resesi. Amerika sudah masuk ya. Inflasi yang tinggi, resesi. Ada pernyataan, kota New York saja batuk, seluruh dunia kena demam. Apalagi kalau seluruh Amerika itu mulai kena demam, saya bisa bayangkan apa yang akan terjadi di Indonesia, di Filipina dan tempat lainnya. Amerika, terus terang saya bukan sedang menakut-nakuti Anda, tapi Amerika sekarang ini sudah mulai memasuki masa resesi, ya. Dan apa yang akan terjadi? Waduh, kita akan semakin banyak tekanan-tekanan stres. Tekanan-tekanan yang akan menjadi bagian kita ya, yang akan banyak terjadi bagi kita. Tetapi ingat pelajaran kita pada saat ini ya. Pada saat stres itu datang, apa yang akan kita lihat ya? Apakah
Apakah kita akan mengalami apa? Masalah jiwa, menyegarkan jiwa? Tidak ya. Allah ingin kita memiliki apa ya? Ketenangan jiwa, kesegaran jiwa daripada apa? Sakit jiwa. Mazmur 23 ayat 3-4 katakan, ia akan membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Saudara dan saya akan tetap dapat tenang. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan apa? Menyegarkan jiwaku. Saya berdoa, kiranya kita semua, saudara dan saya ya, kita dapat memperoleh kesegaran jiwa tersebut. Karena adanya Allah yang bersama-sama dengan kita, di His presence with us. Bukan hanya His presence, bukan hanya penyertaannya, tapi juga apa? Providence-nya. Apa dia punya apa? Persediaan yang dia berikan juga kepada kita. Dan kalau itu terjadi, maka saudara dan saya kita akan terus berada di jalan yang benar bersama-sama dengan dia. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik, terima kasih saudara sekalian yang masih bersama-sama. Jika ada tambahan mungkin dari bergabung bersama-sama dengan kami di Jemaat Fisdak untuk acara ibadah malam pada saat ini waktu New Jersey, pagi waktu Indonesia.